Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat, lancar, dan semoga kita selalu menjadi golongan yang mentadabburi Al-Quran, yang senantiasa merenungi, memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita golongan yang justru dilalaikan dari Al-Quran, dijauhkan dari Al-Quran dengan berbagai hal. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di pekan yang lalu, bahwasanya yang dapat melalaikan kita atau menjauhkan kita dari Al-Quran itu bukan hanya godaan-godaan dunia, bukan hanya misalkan harta atau segala nikmat-nikmat dunia, bahkan justru hal-hal yang berkaitan dengan agama, yang berbau agama itu pun juga bisa melalaikan. Nah, bagaimana? Mungkin sebagian kita menanyakan bagaimana bisa, karena itu berkaitan dengan agama kok justru malah melalaikan dari Al-Quran, menjauhkan dari Al-Quran. Contohnya sebagaimana yang saya jelaskan di pekan yang lalu, ketika seseorang dia rajin untuk mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian ia ingin ada kelebihan lain, dia ingin mendalami ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tarikh atau sejarah, dan berbagai bidang ilmu agama yang lain, dengan berbagai kitab-kitabnya yang berjilid-jilid, bahkan mungkin dia akan membaca seluruh kitab-kitab, buku-buku yang ada di perpustakaan. Namun sayangnya dia memberikan porsi membaca dia pada kitab-kitab tersebut atau buku-buku tersebut melebihi dari Al-Quran, melebihi dari mentadabbur Al-Quran. Maka inilah yang bisa melalaikan. Padahal kitab-kitab itu adalah perkataan-perkataan para ulama, sementara Al-Quran adalah kalamullah. Memang semuanya itu baik, namun pasti dari kedua hal tersebut ada satu yang dilebihkan, yaitu Al-Quran. Sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, perkataan Allah Azza wa Jalla. Mengenai membaca Al-Quran, tidak lupa saya ingatkan, saya sampaikan suatu sabda Rasulullah SAW mengenai pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwasannya alif lam mim adalah satu huruf. Walakin alif harfun, walam harfun, wal mim harfun, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Nah, satu hikmah yang bisa kita tarik dari hadis tersebut, yaitu bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran akan dilipat gandakan pahala untuknya. Satu huruf saja akan diberi satu kebaikan, dan ternyata dalam hadis tersebut diterangkan bahwasanya dan kebaikan tersebut, satu kebaikan tersebut akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Maka bagaimana dengan membaca seluruh isi Al-Quran? Tentunya pahalanya akan berlipat ganda. Kemudian pada pekan yang lalu sempat saya sampaikan mengenai surah yang akan kita kaji atau kita dalami mengenai tafsirnya. Pekan lalu saya menyinggung masalah surah Abasa
karena setelah beberapa bulan lamanya terputus kajian tafsir kita, dan qadarullah saya pun juga belum ingat persisnya itu sampai ayat berapa. Dan kemudian tadi diingatkan oleh salah satu jamaah bahwasanya sekitar ayat 8 surah Abasa. Namun saya pertimbangkan kembali bahwasanya jika malam ini kita langsung berpindah pada surah Abasa karena surah Abasa belum selesai, maka barangkali ada sebagian jemaah yang justru tercampur catatannya atau tercampur pemahaman untuk memahami. Karena alangkah baiknya untuk sekarang kita selesaikan dahulu surah At-Takwir. Kemudian setelah surah At-Takwir selesai, kita lanjutkan surah Abasa yang sebenarnya surah Abasa adalah sebelum surah At-Takwir. Maka untuk malam ini kita lanjutkan saja tafsir surah At-Takwir agar lebih sempurna dan terhubung dengan kajian pada pekan yang lalu agar tidak terputus. Langsung kita masuk. Pada pekan yang lalu kita sampai di ayat keempat surah At-Takwir. Langsung kita masuk ke ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal wuhushu husyirat. Secara terjemahan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Barangkali sebagian dari kita ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab. Binatang-binatang itu ada beberapa lafal yang bisa digunakan dalam bahasa Arab. Akan tetapi di sini di ayat ini menggunakan lafal al-wuhush. Itu diambil dari 3 huruf waw, ha, shin, wahshun. Itu adalah liar, lawannya jinak. Maka terjemahan yang pas di situ adalah apabila binatang-binatang yang liar. Karena biasanya binatang-binatang yang liar itu tidak berkumpul. Binatang-binatang liar itu berpencar. Maka ketika terjadi hari kiamat, dikumpulkan binatang-binatang liar tidak sebagaimana biasanya. Husyirat, lafal husyirat. Dari 3 kata, dari 3 huruf, ha, shin, ra, yang dalam bahasa Arab artinya adalah mengumpulkan. Maka dari itu kita sering mendengar istilah padang mahsyar. Mim, ha, shin, ra. Mahsyar, tempat berkumpul. Maka husyirat di sini artinya dikumpulkan. Apabila binatang-binatang yang liar dikumpulkan. Nah, di hari kiamat nanti, untuk apa binatang-binatang liar ini dikumpulkan? Apa gunanya? Apa faedahnya binatang-binatang dikumpulkan? Bukankah mereka tidak memiliki akal sebagaimana akalnya para manusia? Untuk apa dikumpulkan? Ada beberapa dalil yang menerangkan salah satu tujuan utama dikumpulkan binatang-binatang liar ini. Intinya, dikumpulkannya binatang-binatang liar di hari kiamat nanti adalah untuk dikisos. Tentunya sebagian besar dari kita sudah sering mendengar apa itu kisos. Di sini kisos binatang-binatang. Nah, perlu digarisbawahi, perlu dicatat bahwasanya kisos di sini tidak sama dengan kisos untuk manusia. Kisos untuk para binatang, kisos untuk binatang-binatang tidak sama dengan kisosnya untuk manusia. Karena binatang-binatang itu tidak dibebani syariat. Binatang-binatang tidak memiliki akal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya kisos di sini
tujuannya adalah hanya untuk menegakkan keadilan Allah, untuk menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar maha adil, baik itu di hadapan manusia ataupun binatang-binatang. Intinya kisos di sini adalah untuk menegakkan keadilan, membalas hak-hak yang belum terpenuhi, hingga binatang pun ditegakkan hak untuknya. Hal seperti ini diperjelas dengan sabda Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yuqtassul khalqu ba'duhum min ba'din. Makhluk di hari kiamat nanti akan dikisos sebagian satu dengan sebagian yang lain. Hattal jamma minal qarna, hingga hewan yang tidak bertanduk dikisoskan pada hewan yang bertanduk. Jadi ketika di kehidupan dunia apabila ada hewan yang bertanduk menyerang hewan yang tidak bertanduk, di hari kiamat pun nanti akan dikisos, ditegakkan keadilan walaupun kepada binatang. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW melanjutkan, wa hatta dzarrah minadz dzarrah, sampai pun semut dengan semut. Dan hewan yang bertanduk akan dikisos karena dahulu kita di dunia menyerang hewan yang tidak bertanduk, sampai pun semut kepada semut itu akan dikisos, walaupun binatang sekecil itu tetap akan dikisos. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar ditegakkan keadilan di hari kiamat nanti. Benar-benar menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Ayat selanjutnya, wa idzal biharu sujjirat, secara terjemahan, dan apabila lautan dijadikan meluap penuh dengan air. Ayat ini ada kaitannya dengan di surah At-Tur ayat 6, wal bahril masjur, artinya dan lautan yang di dalam tanahnya terdapat api. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa di hari kiamat nanti, maha kuasa untuk menjadikan lautan meluap ataupun mendidih. Itu adalah kuasa Allah, bahkan di bawah tanah. Jadi lautan di bawahnya ada tanah, di bawah tanah masih ada api. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-7, wa idzan nufusu zuwijat. Terjemahannya, nah ini mengenai terjemahan perlu digarisbawahi, perlu dicatat karena akan saya sampaikan mengenai penafsiran ulama. Karena di sebagian terjemahan bahasa Indonesia itu terjemahannya, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan jasad. Itu bahkan mungkin di kebanyakan terjemahan seperti itu. Memang sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan seperti itu. Hanya saja yang lebih kuat adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari. Bagaimana pendapat beliau berdua? Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan Imam At-Tabari berpendapat bahwasanya zuwijat itu artinya dipertemukan. Jadi bukan roh-roh dipertemukan dengan tubuh,
atau jasad, tapi nufus, jiwa-jiwa dipertemukan dengan jiwa-jiwa lain yang semisalnya, yang mirip dengan jiwa tersebut. An-nufus, jiwa-jiwa, zuwijat, dipertemukan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu memakai tafsiran dipertemukan antara roh-roh dengan jasad. Namun pendapat Imam Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari itu adalah dipertemukan dengan jiwa-jiwa lain atau orang-orang lain yang semisalnya. Imam Ibnu Katsir mengatakan jam'u kulli syai'in ila nadhirih, dikumpulkannya segala sesuatu dengan yang semisalnya. Contoh ayat yang menguatkan penafsiran ini adalah seperti di surah As-Saffat ayat 22, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah, dikatakan kepada para malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim bersama teman-teman sejawat mereka. Wa azwajahum. Jadi orang-orang yang semisal dengan mereka. Begitu pula di dalam surah Al-Waqi'ah. Sebelumnya penafsiran dari Imam At-Tabari, Imam Tabari mengatakan bil qurana wal amsal fil khairi wasyarri. Maksudnya dipertemukan di sini adalah dipertemukan dengan kawan-kawan atau orang-orang yang semisalnya, baik itu semisal dalam kebaikan ataupun semisal dalam kejelekan. Contoh lagi yang menguatkan adalah beberapa ayat di dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kuntum azwajan thalathah, dan kalian menjadi 3 golongan. Azwajan thalathah, 3 golongan, jadi dipertemukan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, maka golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan tersebut. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri tersebut. Inti dari ayat ini, inti yang bisa kita tarik dari penafsiran ayat ini, bahwasanya memang sebagian terjemahan itu mengambil tafsir yang mengatakan bahwasanya zuwijat, dipertemukan di sini maksudnya adalah dipertemukannya roh-roh dengan jasad-jasad. Adapun pendapat Imam Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari adalah dipertemukan antara satu jiwa dengan jiwa lain yang semisalnya, yang mirip. Orang jahat dipertemukan dengan orang jahat, orang baik dipertemukan dengan orang yang baik. Bahkan ada suatu hadis yang mengatakan bahwasanya orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kita akan dikumpulkan dengan siapa yang paling kita cintai. Apabila kita mencintai Rasulullah SAW, maka dengan izin Allah, Allah akan mengumpulkan kita semua bersama beliau Nabi Muhammad SAW. Ayat selanjutnya yang ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat. Secara terjemahan, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Imam Al-Baghawi menjelaskan tentang tafsir ayat ini, yaitu anak kecil atau anak perempuan yang masih bayi kecil itu dikubur hidup-hidup. Tepatnya adalah di zaman Arab Jahiliyah, sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, maka dari itulah dinamakan zaman Jahiliyah, Arab Jahiliyah, sebelum kedatangan Islam. Anak
yang masih kecil, bahkan perempuan yang identik dengan kelemahan pun dikubur hidup-hidup. Itu menunjukkan benar-benar kejahilan mereka. Kenapa mereka dikubur hidup-hidup? Sebagaimana penjelasan dari Imam Al-Baghawi, bayi-bayi perempuan di zaman Arab jahiliyah dikubur hidup-hidup karena orang tua mereka merasa malu, hina karena melahirkan seorang anak perempuan. Di zaman Arab jahiliyah, kehadiran anak perempuan itu adalah suatu aib yang sangat besar. Bukan lagi misalkan seorang bapak, oh saya ingin anak saya laki-laki, tapi ternyata yang keluar adalah anak perempuan. Kemudian dia mungkin agak muram, agak sedih-sedikit. Bukan hanya seperti ini, bahkan sampai bayi tersebut dikubur hidup-hidup karena sangat hinanya, sangat malu jika masyarakat mendengar bahwasanya bayi yang lahir adalah perempuan. Kenapa anak perempuan di zaman Arab jahiliyah kehadirannya itu dianggap menjadi suatu yang hina, suatu aib? Karena anak perempuan di zaman itu dianggap lemah di berbagai bidang. Seorang perempuan di zaman itu dianggap lemah, tidak bisa berjuang dalam mencari nafkah atau mencari rezeki, atau melindungi suatu keluarga dari kejahatan musuh. Karena memang utamanya di daerah Arab adalah daerah yang gersang dan serba sulit, tentunya membutuhkan orang-orang yang kekar, yang kuat, yang kebal dengan berbagai kesulitan gersang panas. Akan tetapi kehadiran anak perempuan tentunya dapat dipastikan ia ini akan lemah. Dan memang di dalam syariat pun mengakui bahwasanya perempuan memang ada beberapa kelemahan, ada beberapa kekurangan yang melebihi dari kaum laki-laki. Memang sering diulang dalam syariat Islam bahwasanya perempuan itu banyak kelemahan. Perempuan banyak kelemahan, maka dari itu dijadikanlah kaum laki-laki sebagai pemimpin. Akan tetapi perlu diingat, seorang wanita ditakdirkan lahir dengan berbagai kelemahan, namun perlu diingat bahwasanya di satu sisi seorang wanita itu memiliki kelebihan yang sangat tinggi dibandingkan kaum laki-laki. Kaum wanita di satu sisi ia dimuliakan dengan semulia-mulianya, lebih tinggi, jauh tinggi dari kaum laki-laki. Contohnya dalam hal apa? Contohnya adalah dalam hal berbakti kepada orang tua. Mari kita telusuri mengenai hal ini. Telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya seseorang mendatangi Rasulullah SAW, kemudian dia bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni suhbati?" Artinya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk saya temani dengan baik? Maka Rasulullah SAW menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Rasulullah
tetap menjawab ummuk, ibumu. Lalu orang tersebut lanjut bertanya, kemudian siapa lagi? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab ummuk, ibumu. Diulangi sampai 3 kali. Hingga pada akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam baru menyebutkan summaman, seorang tersebut bertanya summaman, kemudian siapa? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab abuk, summa abuk, kemudian bapakmu. Nah, dari hadis tersebut menunjukkan dengan jelas bahwasanya seorang wanita, kedudukan ibu melebihi bapak dalam hal berbakti. Dalam hal berbakti kepada orang tua lebih diutamakan seorang ibu. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengulangi sampai 3 kali. Baru keempat kalinya beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bapakmu. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita di dalam Islam, walaupun terdapat banyak kelemahan bagi kaum wanita, namun di satu sisi seorang wanita memiliki kelebihan yang sangat tinggi daripada laki-laki. Inilah suatu bentuk kemuliaan dari Islam. Setelah datangnya Islam, seorang wanita dimuliakan sedemikian rupa. Dimuliakan seperti keadaan ibu tadi, yang sebelumnya, sebelum kedatangan Islam, anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Imam Al-Baghawi menerangkan bahwasanya maksud dikubur hidup-hidup tersebut yaitu ditaburi atau ditutupi dengan pasir dahulu, kemudian diinjak-injak atau dijatuhi dengan sesuatu yang sangat berat. Jadi itu cara penguburannya, dengan sangat kejam. Namun alhamdulillah setelah datangnya Islam, kaum wanita dimuliakan dengan semulia-mulianya. Mengenai kaum Arab jahiliyah yang merasa dengan kehadiran perempuan itu menjadi aib, hina bagi mereka, diterangkan di dalam surah An-Nahl ayat 58 hingga 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim." Apabila seseorang dari mereka diberikan berita, kabar gembira dengan kehadiran seorang perempuan, dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim, wajahnya menjadi hitam, wa huwa kadhim, dan ia sangat marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih, ia menyembunyikan diri dari kaumnya karena buruknya berita yang sampai padanya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab, apakah ia akan menahan atau memelihara anak perempuan tersebut dengan menanggung kehinaan, rasa malu, ataukah ia akan menguburnya hidup-hidup? Ala sa'a ma yahkumun, ketahuilah sangat buruk apa yang mereka tetapkan tersebut. Ayat tersebut menerangkan mengenai kaum Arab jahiliyah yang murka dengan kehadiran seorang anak perempuan. Mereka sangat malu. Namun alhamdulillah dengan kedatangan Islam, Islam memuliakan kaum perempuan. Su'ilat, lafal su'ilat, ditanya. Kapan anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup tersebut ditanya? Yaitu ketika hari kiamat.
Ditanya tentang apa? Yaitu tentang sebagaimana ayat selanjutnya, bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa ia itu dibunuh? Baru lahir, tidak tahu apa-apa kok langsung dibunuh. Itu apa? Dosa apa yang ia perbuat? Perlu diketahui, jika kaum Arab jahiliyah memiliki kebiasaan yaitu membunuh anak-anak perempuan, membunuh bayi-bayi perempuan, maka sebenarnya ada suatu kaum yang juga memiliki kebiasaan membunuh bayi-bayi atau membunuh anak-anak yang baru lahir. Hanya saja kaum ini membunuh bayi-bayi laki-laki. Kalau Arab jahiliyah itu membunuh anak-anak perempuan, sementara kaum ini membunuh anak-anak laki-laki, yaitu kaum Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun beserta tentaranya membunuh anak-anak laki-laki yang baru lahir. Tentunya sebagian besar dari kita sudah sering mendengar kisah tentang Fir'aun yang membunuh bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel, sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 49, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan dalam hal tersebut terdapat bala, cobaan dari Rabbmu yang sangat besar. Ayat selanjutnya, wa idzas suhufu nushirat. Suhuf secara terjemahan dahulu, dan apabila lembaran-lembaran amalan-amalan manusia dibagikan atau dibagikan. Mengenai suhuf yang terdiri dari 3 huruf Shad, Ha, Fa akan kita dalami setelah azan. Silakan bagi yang azan.
Kita lanjutkan. Wa idza suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran amalan-amalan manusia dibagikan. Lafal suhuf terdiri dari 3 huruf, shad, ha, fa, adalah bentuk jamak dari sahifah, lembaran. Namun perlu diketahui bahwasanya lafal suhuf di sini tidak sama dengan di ayat terakhir di surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Bukan itu. Karena makna dari lembaran-lembaran di ayat terakhir surah Al-A'la itu maksudnya lembaran-lembaran kitab-kitab yang diberikan kepada para nabi. Adapun suhuf di sini, lafal suhuf di sini maksudnya adalah lembaran-lembaran catatan-catatan amalan manusia. Maka dari itu, dari lafal sahifah kita sering mendengarkan istilah mushaf. Ada tambahan mim di situ, mushaf, yaitu Al-Qur'an terdiri dari lembaran-lembaran, maka dinamakan mushaf. Mungkin sebagian dari kita asing dengan lafal mushaf karena kebanyakan masyarakat awam menyebut Al-Qur'an. Akan tetapi jika kita pergi misalkan ke Madinah, dia sering menyebut yang kita sebut bukan Al-Qur'an, tapi Al-Mushaf. Mengenai Al-Mushaf, saya ingatkan bahwasanya Al-Qur'an itu memiliki banyak nama. Jadi bukan hanya Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki beberapa nama. Contohnya, tentunya yang pertama Al-Qur'an. Kemudian Al-Furqan, pembeda. Al-Bayan dan At-Tibyan, penjelas. Az-Zikr. Kemudian ada lagi At-Tanzil. Kemudian disebut juga dengan An-Nur, yang artinya cahaya. Itu adalah beberapa di antara nama-nama lain dari Al-Qur'an. Nusyirat, disebarkan atau dibagikan. Pada hari kapan nanti semua manusia akan diberikan catatan-catatan amalannya. Hanya saja tidak dalam satu cara. Mereka berbeda-beda. Tentunya sebagaimana yang disebutkan di surah Al-Waqiah tadi, 3 golongan. Ada yang menerima catatan amalannya dari sebelah kanan, ada yang menerima catatan dari sebelah kiri, dan yang paling parah adalah yang menerima catatan dari arah belakang. Yang menerima catatan amalan dari arah kanan itulah yang paling baik, yang dijanjikan masuk surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 12. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberikan kitabnya, catatan amalannya dari sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka ia akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan ia akan kembali kepada kaumnya dengan keadaan gembira, dengan sangat gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang yang diberikan kitabnya dari arah belakang, fasaufa yad'u subura, maka ia akan berkata, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk neraka yang menyala.
Itulah salah satu gambaran bagaimana keadaan manusia di hari kiamat nanti menerima buku-buku catatan amalan mereka. Ada yang dari sebelah kanan dan itulah yang paling baik, ada yang dari kiri dan ada yang dari arah belakang dan itulah yang paling buruk, yang paling parah. Mengenai amalan-amalan, segala sesuatu baik itu kecil ataupun besar pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencatat pasti akan dicatat di dalam catatan kitab-kitab tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amalan seberat zarrah, maka akan melihat hasilnya. Kebaikan, dari bentuk kebaikan akan melihat hasilnya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan seberat zarrah, maka akan melihat hasilnya. Mengenai amalan-amalan yang pasti akan kita lihat hasilnya di hari kiamat nanti, maka sebagai renungan, sebagai akhir dari kajian ini, mari kita menjadikan bahan renungan. Apabila selama perjalanan kehidupan kita mendapati apa yang kita perbuat itu lebih banyak pada kemaksiatan, perbuatan dosa, apabila kita dapati dosa-dosa kita sangat banyak, maka kita harus menutupinya dengan memperbanyak istighfar. Janganlah seseorang itu menyerah dengan keadaan dia banyak dosa. Hendaknya dengan banyaknya dosa dia balas dengan banyak istighfar, dengan istighfar yang sangat banyak, yang lebih banyak. Dan apabila selama perjalanan kehidupan kita dapati bahwasanya kita mengerjakan amalan-amalan soleh lebih banyak, kita merasa bahwasanya amalan-amalan kebaikan kita, ibadah kita, amalan soleh kita ternyata lebih banyak dari dosa-dosa kita, maka tunggu dulu, jangan langsung bangga. Hendaknya dalam hal tersebut kita justru dianjurkan untuk membaca suatu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang lafalnya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, arahkanlah hatiku kepada ketaatanmu. Nah, satu faedah yang bisa dipetik dari lafal doa tadi, bagaimanapun keadaan kita, walaupun amalan soleh kita sangat banyak, kita sangat taat, rajin ibadah, tetap kita tidak boleh berbangga apalagi ujub. Tetap kita memohon ketetapan hati pada Allah. Bisa saja seseorang yang taat ibadah tiba-tiba Allah rubah hatinya, Allah balikkan hatinya, ia terjerumus kepada hawa nafsu hingga na'udzubillah mengarah kepada kekufuran. Maka walaupun amalan soleh kita banyak, tetap kita dianjurkan untuk membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Inilah apa yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Sebelum kita tutup, kita buka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya mengenai kajian pada malam ini, silakan kami buka. Silakan bagi yang ingin bertanya. Enggak. Binatang liar yang dikumpulkan kemudian untuk kisos itu apa juga berlaku pada
ekosistem yang rantai makanan makan dan dimakan seperti binatang buas memakan mangsanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan mengenai kisos binatang-binatang liar atau kisos binatang-binatang, tentunya sebagaimana dalam lafal hadis, binatang yang bertanduk itu dikisos karena dia menyerang binatang yang tidak bertanduk. Nah, suatu pertanyaan, bagaimana dengan binatang-binatang misalkan namanya karnivora ya, binatang-binatang yang memakan daging, yang memangsa. Bagaimana dengan binatang-binatang tersebut? Maka yang bisa dipahami dari hadis tersebut adalah hak-hak yang belum terpenuhi, yaitu membalas kejahatan. Adapun binatang-binatang yang Allah takdirkan, yang Allah ciptakan, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan memangsa. Dia tidak bisa makan, dia tidak punya kekuatan, tidak punya pilihan kecuali memangsa, memakan daging segar. Maka itu sudah menjadi takdir Allah. Dari hadis tersebut, itu tidak mencakup pada hewan-hewan karnivora atau yang memang ditakdirkan makannya memang daging-daging segar. Apabila dia makan misalkan tanaman, sayur-sayuran, dia justru akan mati, tidak sanggup. Dan justru sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwasanya kisos di antara binatang-binatang itu untuk menegakkan keadilan, menunjukkan keadilan Allah. Tentunya dengan keadaan hewan-hewan karnivora, hewan-hewan yang tidak bisa makan kecuali daging segar, kecuali dia membunuh binatang-binatang yang lemah, yang memang sering jadi mangsa, misalkan seperti macan, singa, atau di air buaya dan lain-lain. Itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Perlu digarisbawahi, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah dengan pilihannya sendiri, Allah telah menakdirkan, takdir, kalau sudah takdir tidak bisa keluar. Ditakdirkan harimau tidak bisa makan selain daging segar, buaya, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang buas, hewan-hewan buas yang memangsa daging segar. Maka dari itu, bagaimana kita mengaitkan dengan peristiwa kisos? Maka yang dimaksud dengan kisos di sini adalah yang mengenai kejahatan yang seharusnya tidak dilakukan, seharusnya tidak boleh dilakukan, namun tetap dilakukan. Misalkan ini adalah merupakan kezaliman. Intinya kisos binatang adalah membalas kezaliman, bukan hanya membalas, oh dulu dia membunuh ini, oh dulu binatang ini memakan ini, bukan seperti itu, namun membalas kezaliman. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tadi, hatal jamma minal qarna, hingga hewan yang tidak bertanduk akan dikisoskan kepada hewan yang bertanduk, menyerang, dan itu merupakan kezaliman. Walaupun kezaliman di antara binatang, akan tetapi perlu digarisbawahi, sebagaimana saya ingatkan tadi, digarisbawahi bahwasanya Allah Maha Adil. Tentunya dengan keadilan Allah telah menakdirkan harimau, singa, buaya tidak bisa makan kecuali memangsa daging-daging segar, memangsa hewan-hewan yang memang lemah menjadi hewan yang biasa dimangsa, maka itu sudah takdir, tidak bisa keluar. Allah Maha Adil, maka tentunya kisos tidak berlaku di hewan-hewan. Kisos berlaku pada kezaliman, untuk membalas kezaliman, menegakkan keadilan, dan menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar Maha Adil.
Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan lagi? Apakah faedah keutamaan dari hadis yang dibacakan barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah mendapatkan 10 kebaikan, juga didapatkan ketika membaca kalamullah melalui hafalan, doa zikir, bahkan dalam salat syukuran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mengenai hadis yang menjelaskan bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Pertanyaan, bagaimana dengan orang yang membaca potongan ayat yang terdapat di buku-buku atau di doa-doa atau yang semisalnya seperti itu ya? Maka kembali kita cermati lafal hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Insyaallah yang sudah belajar bahasa Arab insyaallah bisa langsung paham. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah. Yang dimaksud dari kitabullah di sini bukan tidak harus di dalam mushaf atau di dalam Al-Quran tersebut, karena makna dari hadis tersebut, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf, walaupun satu huruf dari kitabullah, potongan-potongan ayat yang terdapat di dalam kitab-kitab atau di dalam buku-buku atau buku-buku doa, itu juga diambil dari kitabullah, maka sama saja. Tidak ada pertentangan dalam hal ini, tidak bertentangan dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Karena maksud dari hadis tersebut intinya siapapun yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, dari kalamullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Walaupun satu huruf tersebut terdapat dalam satu potongan ayat yang terdapat dalam satu buku tertentu atau satu buku doa tertentu, tetap ia akan mendapatkan satu pahala, satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu salat Isya, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.